Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal dan jawaban penilaian akhir semester Gasal untuk mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan kelas 11. Nah, soal-soal di dalam penilaian akhir semester ini memuat soal berupa soal pilihan ganda yang biasa, juga ada yang berbasis HOT ya, High Order Thinking, yang berbasis AKM atau analisis ketuntasan minimal. Nah, seperti apa keseruannya? Kita ikuti terus video ini, jangan di skip, ikuti terus sampai selesai agar kalian lebih memahami bagaimana menyelesaikan soal HOT berbasis AKM dengan mudah. Nah, agar video ini lebih luas disaksikan oleh teman-temanmu, maka jangan lupa simpan link video ini untuk disampaikan kepada teman-temanmu yang lainnya. Jangan lupa, semangat berbagi, semangat beredukasi akan membuat ilmu kita semakin hari akan semakin berkembang. Dan semoga kita yang senang berbagi akan lebih sukses ke depannya. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, saya terlebih dahulu ingin menyajikan kompetensi dasar yang termuat pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 11 di semester Gasal ini terdiri dari 6 kompetensi dasar, yaitu memahami kehumasan, memahami regulasi bidang kehumasan, memahami halayak humas, etika dan kode etik profesi humas, menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah komunikasi efektif. Nah, soal berikut adalah soal mapel humas untuk satu semester yang saya bacakan tidak secara urut per KI-KD-nya, sehingga kalian jangan bingung kenapa sepertinya materinya tidak berurutan dan terpisah-pisah. Nah, saya langsung saja. Perannya untuk merancang suatu program humas yang progresif, termasuk di dalamnya mengadakan hubungan dengan pers, merupakan pengertian dari A. Humas organisasi sukarela, B. Humas profesi, C. Humas organisasi internasional, D. Humas sosial, E. Humas pemerintah. Jawaban yang tepat adalah A. Humas organisasi sukarela. Pertanyaan selanjutnya, jika pelanggan merasa tidak puas akan pelayanan dan marah-marah di kantor, sebaiknya kita A. Layani untuk berdebat, B. Minta maaf saja sudah cukup, C. Minta maaf dan kita berikan solusi yang terbaik, D. Biarkan saja karena pelanggan tidak teliti, E. Melayani dengan setengah hati. Jawaban yang tepat adalah C ya, minta maaf dan kita berikan solusi yang terbaik. Jadi pelanggan adalah raja, meskipun mereka bersikap tidak sopan, tetapi kita harus tetap memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Dan sebagai orang yang rendah hati, kita sebaiknya meminta maaf. Dan meminta maaf itu bukan berarti kita bersalah ya. Selanjutnya adalah di bawah ini, manakah yang bukan merupakan bagian penting dari pekerjaan humas dalam suatu organisasi? A. Membuat kesan, B. Pengetahuan dan ketertarikan, C. Keterampilan, D. Penerimaan, dan E. Simpati. Jawaban yang benar adalah C. Keterampilan. Nah, ini bagian penting dari pekerjaan humas. Selanjutnya adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh pemegang saham untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada perusahaan.
A. Mengucapkan selamat kepada pemegang saham baru. B. Menunda-nunda pengiriman majalah berkala organisasi. C. Tidak menepati janjinya. D. Tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal. E. Bersikap kurang baik terhadap pemegang saham baru. Ini yang lainnya kurang positif ya, B, C, D, E. Jadi jelas bahwa yang dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan adalah mengucapkan selamat kepada pemegang saham baru ya, ini A jawaban yang benar. Selanjutnya, berikut ini adalah sasaran humas secara khusus kecuali A. Humas pemerintah, B. Humas negara, C. Humas industri dan bisnis, D. Humas sosial, E. Humas profesi. Jawaban yang benar adalah A. Humas negara ya. Kemudian berikut ini merupakan proses kegiatan humas kecuali A. Merancang peran tematik agar pesan yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman. B. Melakukan segmentasi media. C. Melakukan presentasi besar-besaran. D. Komunikasi interaktif. Dan E. Iklan multiguna. Jawaban yang tepat adalah melakukan presentasi besar-besaran. Proses kegiatan humas kecuali. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk jenis penampilan non-verbal dalam pelayanan prima. A. Berbusana serasi. B. Hormat dan ramah. C. Bertutur sapa sopan. D. Berbicara lemah lembut. E. Mendengarkan keluhan secara seksama. Jawaban yang benar adalah yang A. Berbusana serasi, karena yang lainnya adalah verbal ya. Selanjutnya, saat pembelajaran guru memberikan pertanyaan yang dijawab beberapa siswa, salah satu siswa menjawab salah atau berbeda dengan siswa lainnya. Cara guru dalam memberikan tanggapan yang efektif, empati, dan santun yaitu A. Coba kita dengar bersama mengapa jawaban teman kamu berbeda dengan yang lain. B. Coba kamu pelajari lagi materinya, mengapa jawaban kamu bisa berbeda. C. Menurut yang lain, mana jawaban yang benar? D. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. E. Bukankah jawabanmu aneh? Berikan alasanmu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Coba kita dengar bersama mengapa jawaban teman kamu berbeda dengan yang lainnya. Kita tidak boleh menjudgment di awal ya. Selanjutnya, setiap orang atau kelompok orang yang membeli atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis disebut A. Pelanggan internal, B. Pelanggan nyata, C. Pelanggan eksternal, D. Pelanggan tetap, dan E. Pelanggan perantara. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pelanggan eksternal. Selanjutnya, Pak Imron memberikan pujian kepada Asmawi, peserta didiknya yang mampu menjawab dengan tepat pertanyaan yang diberikan kepada Asmawi. Pujian yang diberikan Pak Imron kepada Asmawi adalah dengan cara Pak Imron mengacungkan jempol. Pujian seperti yang dilakukan Pak Imron kepada Asmawi merupakan jenis komunikasi A. Non-verbal, B. Satu arah, C. Verbal, D. Personal, dan E. Universal. Jawaban yang tepat adalah A. Non-verbal. Pelanggan eksternal dapat disebut juga A. End user, B. End process, C. Next process, D. Common user, E. Product user. Nah, jawaban yang paling tepat adalah end user ya, atau pengguna akhir. Berikut ini sikap yang kurang tepat terhadap pimpinan, yaitu A. Selalu mengupayakan agar informasi yang diberikan adalah benar. B. Menerima tugas dengan penuh tanggung jawab.
C. Mengambil kebijakan sesuai dengan kapasitas. D. Menjalin kerjasama yang jujur. E. Menampilkan sikap apatis atas kebijakan atasan. Jawaban yang benar adalah E. Menampilkan sikap apatis kepada kebijakan atasan. Jadi yang pertanyaannya adalah berikut sikap yang kurang tepat terhadap pimpinan ya. Kurang tepat berarti yang negatif. Yang lainnya ini semua positif. Jawabannya yang E. Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat menanggapi keluhan pelanggan yaitu A. Adil dalam memecahkan masalah. B. Memberikan kemudahan akses untuk menghubungi perusahaan. C. Melibatkan emosi dalam menangani masalah. D. Menanggapi masalah dengan cepat. E. Memberikan empati atas masalah yang dihadapi pelanggan. Jawaban yang tepat adalah melibatkan emosi dalam menangani masalah. Yang tidak boleh dilakukan dalam menanggapi keluhan pelanggan. Jadi menghadapi keluhan pelanggan tidak boleh melibatkan emosi. Berikut ini yang tidak termasuk kolega perusahaan adalah A. Pemasok, B. Konsultan, C. Agen, D. Distributor, dan E. Konsumen. Jawaban yang paling tepat adalah E. Konsumen. Pada saat Anda menerima telepon, tiba-tiba tamu yang datang. Agar tamu tetap merasa dilayani, maka kegiatan non-verbal yang dapat dilakukan dengan cara A. Meminta tamu menunggu, B. Meminta tamu mengisi buku tamu, C. Meminta tamu duduk, D. Menyuruh tamu untuk menunggu sebentar, E. Menganggukkan kepala sebagai tanda Anda mengetahui kedatangannya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menganggukkan kepala sebagai tanda Anda mengetahui kedatangannya. Ya, ini yang non verbal ya. Jadi cukup menganggukkan kepala, seseorang sudah tahu bahwa Anda sudah mengetahui kedatangan tamu tersebut. Pelayanan prima dengan tujuan pelanggan merasa puas dilakukan dengan konsep A. Action, attitude, dan achievement. B. Action, attention, dan achievement. C. Attitude, attention, dan action. D. Attitude, appointment, dan action. E. Action, attitude, dan professionality. Jadi ini konsep A3 yaitu attitude, attention, dan action. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Ibu Malihah menegur siswa yang tidak memperhatikan saat ia mengajar dengan cara menatap langsung siswa tersebut. Komunikasi yang diberikan Ibu Malihah kepada siswa tersebut merupakan komunikasi A. Non-verbal, B. Verbal, C. Kelompok, D. massa, dan nirmasa. Jawaban yang paling tepat adalah non-verbal. Menatap langsung ya, tanpa mengatakan apapun. Kemudian saat pembelajaran banyak siswa yang membutuhkan perhatian khusus dari guru karena kurang bisa mengikuti beberapa materi pelajaran yang diberikan. Cara guru dalam memberikan tanggapan yang efektif, empati, dan santun agar peserta didik merasa senang, bergairah, dan berinisiatif adalah A. Menyamakan pendapat dari beberapa siswa, saling mengemukakan argumen untuk mencapai kesepakatan. Kemudian terus memacu siswa menjawab pertanyaan yang diberikan sampai mendapat jawaban yang benar. C. Meminta siswa memberikan alasan atau jawaban yang diberikan. D. Meminta siswa tertentu untuk menjawab yang dengan benar. E. Meminta siswa yang mendengar setiap penjelasan guru. Jawaban yang paling tepat adalah ya ini menyamakan pendapat dari beberapa siswa yang saling mengemukakan argumen ya untuk menarik kesimpulannya. Bu Meida mengajar di kelas 11 OTKP dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada para siswanya sehingga terjadi komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Komunikasi yang digunakan Ibu Maida menggunakan komunikasi A. Verbal, B. Satu arah, C. Non-verbal,
D. Personal dan E. universal. Jawaban yang paling tepat adalah verbal ya, komunikasi yang langsung, secara langsung menggunakan ini bahasa ya, menggunakan. Yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif adalah komunikasi A. yang mampu membawa kita pada tujuan komunikasi, B. 2 arah, C. 1 arah, D. sebagai transaksi, E. mampu merubah keputusan. Jawaban yang tepat adalah A. Komunikasi yang efektif adalah yang mampu membawa kita pada tujuan komunikasi. Lanjutnya, para siswa kelas 11 OTKP belajar di dalam kelas. Mereka menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pesan yang diterima oleh para siswa tersebut dalam proses komunikasi merupakan unsur A. media, B. noise, C. message, D. decoding, dan E. komunikator. Jawaban yang benar adalah ini, message ya. Kemudian selanjutnya, saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada beberapa siswa untuk mengetahui apakah materi dapat diterima dan dipahami. Salah satu siswa menjawab, salah satu cara guru merespon siswa tersebut dengan empati dan santun adalah A. Coba kita dengar jawaban atau pendapat dari teman yang lain. B. Jawaban kamu belum benar, coba tanyakan kepada temanmu. C. Siapa yang dapat menjawab dengan benar? D. Coba kamu simak saat guru sedang menjelaskan. E. Coba dengarkan pendapat dari temanmu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah coba kita dengar jawaban atau pendapat dari teman yang lain. Nah, ini gunanya untuk mengetahui lebih jauh ya, tanpa merasa siswa tersebut dipojokkan atau jawabannya terkesan disalahkan. Yang dimaksud dengan konsideran adalah A. Pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami, komunikan. Sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi yang merupakan bentuk apa ini? C. Pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. D. Pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. E. Pesan yang diterima harus mempertimbangkan situasi penerima komunikan. Jawaban yang benar adalah ini ya, pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan situasi dari penerima atau komunikan. Yang dimaksud Ibu Devi Tianur menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa kelas 12 OTKP. Ibu Devi Tianur memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memberikan tanggapan terhadap materi pelajaran yang telah diterima. Tanggapan yang diberikan para siswa terhadap materi pelajaran yang telah diterima dalam proses komunikasi merupakan unsur A. respon, B. receiver, C. encoding, decoding, dan recording. Jawaban yang paling tepat adalah ini, respon ya. Saya ingin ini ya, tadi kelihatannya ini tidak nyambung antara tidak nyambung antara jawaban dengan pertanyaan ya, sehingga kelihatannya ini nanti perlu saya perbaiki. Kemudian yang lainnya, saat awal pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada beberapa peserta didik. Saat awal pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada beberapa peserta didik. Salah satu siswa menjawab salah.
Cara guru merespon untuk menggali lebih dalam pemahaman siswa adalah A. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. B. Kurang tepat. Siapa yang dapat menjawab dengan benar? C. Kurang tepat. Kamu perlu banyak belajar. D. Coba cermati ulang pertanyaan ibu guru. E. Kamu memperhatikan tidak penjelasan saya? Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. Nah, saat akhir pembelajaran, guru memberikan pertanyaan secara klasikal untuk menggali kemampuan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Salah satu siswa menjawab salah. Cara guru merespon siswa tersebut dengan empati dan santun. A. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. B. Kurang tepat. Siapa yang dapat menjawab dengan benar? C. Kurang tepat. Kamu perlu banyak belajar. D. Siapa yang dapat menjawab dengan benar? E. Siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Nah, jawaban yang paling tepat adalah ini ya. Tetap ya, ini. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. Jadi dari alasan ini seorang guru bisa menggali lebih jauh ya, bisa tidak berkesan langsung menyalahkan. Kemudian gaya direktif adalah salah satu gaya manajemen yang berpengaruh terhadap iklim komunikasi. Gaya ini merupakan gaya manajemen yang A. Menuntut manajer menjalankan peran seperti dalam gaya direktif, namun manajemen memandang ini sayangnya kok tidak bisa saya pencet ya. Nah, ini ketiga. Tidak mau jalan. Ternyata kalau jawabannya panjang tidak bisa saya baca sampai tuntas. Jadi mohon maaf ya ini. Nah, menuntut manajer menjalankan peran seperti dalam gaya direktif, namun manajemen memandang bawahan sebagai anggota tim ya. B. Menuntut karyawan melakukan apa yang dilakukan manajer. C. Menganggap bawahan memiliki kemampuan dan keterampilan serta motivasi, membiarkan bawahannya untuk memperlihatkan kemampuannya. E. Memberikan pimpinan untuk memperlihatkan kemampuannya. Jadi ini gaya direktif ya. Menuntut karyawan melakukan apa yang dilakukan manajer ya, gaya direktif itu gitu. Menuntut karyawan melakukan apa yang dilakukan di manajer. Selanjutnya, pengertian komunikator adalah A. Orang atau lembaga yang menerima pesan. B. Biasa disebut juga penerima, destinasi, atau khalayak. B. Orang atau lembaga yang mengirimkan pesan, biasa disebut juga pengirim atau sumber. C. Proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, pendapat, dan pengetahuan dari seseorang. Ya, ini saya seseorang ya. Bentar, saya ini dari seseorang. Aduh. Sebentar. Ya, orang atau lembaga yang menerima pesan. Tadi mana ya? Tadi sudah sampai ini ya. Nah, proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pengetahuan dari seseorang ya, dari seseorang ini ya. Satu lembaga kepada orang lembaga lain dengan menggunakan atau tanpa
media dengan tujuan tertentu. Nah, ini kalau jawabannya panjang sayangnya kok susah sekali seperti itu ya ditampilkan kalau pakai form ya. Ini kita menampilkan soal di Google Form. Jadi ini sudah jelas ya jawabannya, orang atau lembaga yang mengirimkan pesan. Biasanya disebut juga pengirim atau sumber. Jadi orang atau lembaga yang membawa pesan itu disebut sumbernya. Pengertian komunikator nih. Komunikator adalah pembawa pesan. Kemudian salah satu ciri pesan yang efektif adalah jernih. Dengan pengertian A. Cermat menggunakan kata-kata, disajikan secara benar, dan disajikan dengan bahasa yang sederhana. C. Ditentukan oleh panjang pesan, melainkan tidak ditentukan oleh panjang pesan, melainkan oleh pesan yang disampaikan. Pesan yang bisa dipahami oleh mereka yang tidak tamat SMP sekalipun, kalimatnya singkat. Jadi yang dimaksud pesan efektif adalah nih, yang jernih itu adalah nih ya, pesan yang disampaikan bisa dipahami siapa saja, bahkan orang yang tidak lulus SMP sekalipun. Itu yang termasuk pesan yang efektif adalah jernih ya. Artinya jernih itu bisa dimengerti oleh siapa saja. Keuntungan dari penyampaian pesan secara tertulis. A. Adanya peluang untuk mengontrol pesan. Tidak ada kesadaran bahwa pembicaraan komunikasi lisan sebenarnya merupakan sarana untuk ya jadi ya tidak adanya kesadaran bahwa pembicaraan komunikasi lisan sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan bisnis. Tak terpikir soal tak berpikir soal tujuan komunikasi sehingga tidak merumuskan pesan yang akan disampaikan. Tidak merancang dan menyampaikan pesan secara logis dapat ditanyakan secara langsung. Jawabannya adalah dapat ditanyakan secara langsung. Jadi keuntungan menyampaikan pesan secara tertulis itu ini ya. Jawabannya yang tepat adalah keuntungan menyampaikan pesan secara langsung adalah adanya peluang untuk mengontrol pesan. Yang lainnya, fungsi komunikasi nonverbal adalah jawabannya ini ya, mengganti pesan lisan. Salah satu jenis imbauan pesan adalah imbauan rasional, yaitu merupakan jenis imbauan. Jawabannya adalah ini, meyakinkan orang lain dengan pendekatan logis atau penyajian bukti-bukti. Yang dimaksud komunikator antar budaya menurut L.A. Semovar dan R.E. Porter adalah ini, sebagai komunikasi yang terjadi ketika orang-orang terlibat dalam komunikasi. Salah satu jenis komunikasi nonverbal proksemik artinya adalah, biar cepet ini langsung saja. Ini kok nggak ada jawabannya, bentar. Orang yang memandang bahwa kelompok etniknya atau budayanya yang paling baik di dunia disebut, jawaban yang benar langsung yaitu etnosentrisme ya. Orang yang memandang bahwa kelompok etniknya atau budaya yang paling baik itu namanya etnosentrisme. Kemudian nah ini kalau di dalam ini ya, kita memahami soal ketuntasan minimum ini kita harus siap-siap ya, kita bertemu dengan tulisan yang panjang seperti ini. Asesmen ketuntasan minimum bagian 1. Humas atau akrab disebut public relation sebagai garda terdepan. Sebuah organisasi memiliki peran yang sangat strategis di samping menciptakan image building. Jadi ini saya kelihatannya tidak akan bacakan semuanya ya.
Coba mungkin siswa bisa membaca ya. Saya akan pelan-pelan menurunkannya. Nah, mungkin biar cepat mungkin bisa di screenshot atau seperti apa ya. Ya, sehingga nah ini tidak akan saya bacakan ya. Nah, gini. Judul yang tepat untuk artikel di atas adalah, jawabannya itu adalah ini ya. Public speaking dalam optimalisasi peran humas. Jadi kalau kita berbicara humas, maka titik poin penting skill humas itu adalah pada public speaking. Jadi untuk mengoptimalkan peran humas, maka kompetensi yang paling dasar adalah kalian harus menguasai teknik public speaking. Kemudian kita cermati gambar di bawah ini ya. Ada orang baru rapat. Gambar di bawah ini paling tepat untuk mengilustrasikan hal berikut. Nah, ilustrasi apa ini? Nah, nih. Melalui public speaking, kita bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada publik dengan efektif. Dengan menguasai public speaking akan memiliki kesempatan luas terlebih dalam mengaktualisasikan kemampuan public speaking dalam, ini jawabannya langsung aja ya. Nah ini, public speaking mengoptimalisasi peran public relation. Ini masih ada hubungannya sama ini ya. Kalau ini berarti kita berbicaranya itu, kalau ini kan bagian dari ini optimalisasi peran dari ini yang disampaikan di sini, ini adalah bagian dari optimalisasi peran public humas. Maka kalau jawaban yang tepat adalah yang jawaban intinya, public speaking mengoptimalkan peran public relation. Jadi kalau ini bagian-bagiannya, jadi kita lebih bijaksana kalau memilih yang ini. Kemudian kalimat yang tepat untuk menggambarkan public speaking dan public relation. Langsung jawabannya adalah kalimat A, B, dan C tepat. Jadi seorang public relation atau tenaga kehumasan minimal harus memahami tentang ini ya, kehumasan. Kemudian public speaking menjadi bagian yang tak terpisahkan dari public relation. Public speaking adalah bekal mendasar yang sangat berharga bagi seorang public relation. Jadi memang sangat erat hubungannya antara public speaking dengan public relation. Jadi kemudian ini ya, bagian assessment bagian yang kedua. Advertising atau periklanan adalah alat yang digunakan dalam kegiatan PR, termasuk diantaranya pembelian ruang atau tempat dalam dan waktu pada surat kabar, majalah, radio, televisi, internet untuk menyampaikan informasi produk kepada target audiens. Setelah mencermati gambar di bawah ini, mana yang tidak termasuk iklan? Nah ini, mana yang tidak termasuk iklan? Jawabannya adalah yang F ya. Ini adalah meme ya, meme. Jadi dia ambil dari produk tertentu kemudian dia edit lagi, tapi intinya dia tidak mengiklankan satu barang apapun ya, dia cuma membuat meme. Kemudian lanjutnya, manakah iklan yang komersial? Iklan yang komersial berarti dia iklan yang tujuannya untuk mencari keuntungan, berarti yang mana? Jawabannya langsung aja ya, yang J jadi yang komersial. J. Oh, non komersial ya, non komersial yang J. Stop. Nah ini intinya cuman ini aja ya, tidak memproduksi, tidak mengiklankan barang tertentu, tetapi maaf ini kurang coba ya. Nih
Saya zoom. Nah ini, stop penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah ini, ya, ada ya. Berarti ini yang non komersial. Kalau yang lainnya semuanya mengiklankan barang ya, mengiklankan barang nih. Contohnya, ini cintai ususmu. Ini berarti iklan Yakult. Nah ini iklan. Nah ini yang tadi ya, yang tadi. Maafin, ini berarti bukan iklan ini. Ini juga iklan karena ini nanti ada produknya ya. Jadi bersifat komersial. Nah, yang non komersial berarti yang ini, stop penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Nah, selanjutnya adalah manakah iklan yang komersial? Nah, komersial ya. Jawabannya ini yang ABCD. ABCD ya. C ini kaos olahraga original. D ini iklan Pocari. B ini yang lainnya. Coba yang lainnya. Yang lainnya ini karena ini kalian harus teliti ya. Jadi ini kan ada ABCD. Tadi J kan non komersial. Tadi yang ini kan bukan, yang F ini kan malah bukan iklan. Ini bukan iklan. F ini bukan iklan. J itu iklan non komersial ya kan, yang ada J-nya. Jadi yang paling betul adalah yang A. Kemudian nih, berdasarkan survei di bawah ini, maka untuk alasan efektivitas mana media iklan yang Anda pilih. Jadi ini merupakan hasil survei ya. Kemudian ini sudah diketahui presentasinya. Iklan televisi ini yang biru, media cetak ini yang warnanya ini ya, iklan jejaring ini yang itu ya. Kemudian promosi mulut ke mulut ini yang 21%, lainnya adalah 17%. Berdasarkan survei di bawah, mana untuk alasan efektivitas, berarti yang paling berhasil ya, mana media iklan yang Anda pilih ketika menjalankan bisnisnya? Tentu saja yang ini, yang presentasinya paling besar, yang hijau, iklan di jejaring sosial nih ya. Nah, kalau hasil surveinya begitu, maka berarti menunjukkan bahwa nanti kita lebih efektif kalau menggunakan iklan di jejaring sosial. Lanjut ya. Ini di bawah diagram di bawah ini menjelaskan bagaimana respon responden jika melihat iklan di jejaring sosial. Setelah mencermati diagram tersebut, dapat disimpulkan beberapa persen pengaruh jejaring sosial terhadap keputusan membeli produk. Jadi tanyakan ini, keputusan mengabaikan, merasa tertarik namun tidak bersedia membuka tautan, mengklik tautan, melihat-lihat produk, mengklik tautan dan membeli produk. Pertanyaannya adalah keputusan membeli produk, berarti yang ungu ya, ungu. Coba cek jawabannya. Jawabannya adalah 5%. Nah, ini yang ungu ya. Nah, tuh. Sebetulnya soal AKM ini malah lebih asik ya daripada tadi ya. Kan boring ya. Kalau ini kan kelihatannya kan malah lebih asik. Kemudian berapa persen yang merasa sangat tertarik untuk membeli produk yang diiklankan oleh selebritis? Ini dulu ya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat konsumtif mahasiswa, maka responden diajukan dengan pertanyaan, apakah iklan dari selebritis membuat mereka tertarik untuk berbelanja? Jawaban responden diterangkan dalam diagram di bawah ini. Dari diagram tersebut, berapa persen responden yang hanya merasa cukup tertarik untuk berbelanja saat melihat iklan dari selebritis? Jawabannya ini ya, 39%. 39% ini yang hijau cukup tertarik. Teman-teman, faktor mengaruhi tingkat responden dapat iklan.
tertarik ya tadi ya, tertarik pada iklan selebritis itu 39%. Berapa persen yang merasa sangat tertarik untuk membeli produk setelah diiklankan selebritis? Sangat tertarik ini yang biru ya. Coba cek jawabannya. Biru ya, 4%. Sangat tertarik. Ya, gitu ya. Itu tadi contoh-contoh soal dalam soal OTK Humas keprotokolan yang materinya itu adalah 6 KD ya, sampai ini ya, pelayanan prima dan komunikasi efektif. Nah, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, bagaimana? Semakin menarik bukan video-video dari Rini Channel Education? Maka dari itu, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena itu akan menambah semangat dari Rini Channel Education untuk terus memproduksi video-video yang tentunya kalian nanti-nantikan. Nah, untuk pemirsa yang setia dengan Rini Channel menyaksikan video-video kami sampai selesai, kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapat tidak sia-sia, dan teruskan dengan berbagi ilmu, karena berbagi ilmu akan semakin menambah ilmu-ilmu yang kita miliki menjadi berkah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.